Kurang dari 2 minggu lagi kita akan memasuki tahun 2026. Gak terasa ya, 1 tahun tuh cepet banget berlalunya. Dan kalau kita flashback ke belakang nih, rasa-rasanya tahun 2025 ini tuh tahun yang berat banget ya buat kita jalani. Mulai dari gelombang PHK, terus tahun ini juga ditutup dengan banjir, bencana banjir di Aceh, kemudian gejolak politik dunia yang makin memanas, kayaknya bakal terjadi perang di tahun depan. Tahun yang cukup membuat kita pesimis ya, gak cuma dari sisi pengusaha aja yang bisnisnya banyak mengalami kemerosotan karena daya beli masyarakatnya yang lagi menurun. Di samping itu juga ya ini juga memberikan efek di mana banyak orang harus merelakan pekerjaannya karena kena dampak PHK dari perusahaan. Dan kalau gue perhatiin juga itu tuh banyak banget orang-orang di usia produktif ya, usia 25, 30 ke atas gitu ya, yang mereka tuh jadi pengangguran karena ketika di PHK nyari kerja lagi itu susahnya minta ampun. Banyak yang pada akhirnya mereka pengen pivot ke pekerjaan baru, masuk lewat jalur entry level. Cuman kendala yang dihadapi adalah mereka harus bersaing dengan anak-anak fresh graduate yang baru lulus. Dan sementara pekerjaan remeh-temeh ini juga sudah mulai digantikan dengan teknologi AI. Jadi mau masuk ke pekerjaan yang paling dasar aja tuh udah persaingannya ketat banget. Antara dia bersaing dengan anak-anak muda atau mereka bersaing dengan teknologi AI. Terus kalau misalnya mau masuk ke level manajerial, misalnya loncat nih dari perusahaan A ke perusahaan B dengan posisi yang sama, itu juga challenge-nya cukup berat gitu ya. Saat ini tuh banyak perusahaan yang mematok gajinya tuh UMR. Segimanapun experience lo udah melanglang buana, udah jam terbangnya udah tinggi, speknya udah bagus, ujung-ujungnya ya lo harus menerima kenyataan kalau beban pekerjaan yang akan lo terima itu akhirnya melebihi gaji yang diberikan. Akhirnya dilema kan, mau lanjut kerja lagi atau gue mau buka usaha aja ya. Di sisi lain juga kayak buka usaha nggak gampang gitu ya. It takes a long time untuk lo bisa mulai dari awal sampai lo benar-benar bisa mendapatkan income yang stable dari usaha lo ini. Jadi instead of kita being in a survival mode, kenapa nggak kita coba untuk menggali lebih dalam apa aja sih potensi diri yang kita punya, sekaligus kita melakukan perubahan-perubahan kecil dari dalam diri sendiri supaya kita bisa dapat kesempatan yang lebih baik di tahun 2026. Selamat datang di channel aku, Hustle with Carolina. Dan di episode ke-6 kali ini aku akan banyak bahas mengenai skill-skill apa aja sih yang perlu kita upgrade supaya kita bisa survive di tahun 2026. Salah satu skill yang paling penting yang perlu kamu upgrade di tahun 2026 adalah communication skill. Ini adalah skill yang paling basic gitu ya dari kita dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita. Tapi yang mau gue tekankan di sini adalah gimana kita bisa menjalin relasi yang baik, engagement yang baik dengan orang-orang di dunia maya. Kenapa begitu? Karena saat ini kan kita udah hidup di lingkungan yang semakin individualis ya. Apalagi sejak zaman COVID kemarin, itu banyak banget perusahaan-perusahaan, kantor-kantor yang mulai menerapkan sistem remote working atau working from anywhere.
which is kita nih secara uh, sosial in real life itu udah nggak semakin terhubung satu sama lain, ya kan? Kita merasa kayak kita kan lebih terhubung sama orang secara online di sosial media. Dan sosial media tuh kayak sekarang udah jadi semacam tolak ukur gitu loh buat orang-orang mengenal personality kita. Siapa sih orang ini gitu kan? Apa yang kita lakukan, value kita apa. Makanya kalau kita nih punya skill, punya experience yang mau kita bagikan, cara paling realistis yang bisa kita lakukan untuk kita dikenal banyak orang adalah melalui personal branding. Kamu bisa cerita apa aja tentang passion kamu, progres kamu, atau pengalaman hidup kamu yang mungkin itu relate sama kondisi banyak orang saat ini. Karena tren personal branding sekarang itu udah nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan personal branding itu identik dengan flexing, pencitraan gitu kan, atau cerita-cerita yang itu kesana kayak jualan banget gitu. Tapi personal branding sekarang itu lebih ke gimana kamu bisa menceritakan versi paling otentik, paling jujur dari diri kamu sendiri. Dan itu yang akan membuat kita terlihat unik dan berbeda dari yang lainnya. Jadi sebetulnya personal branding itu salah satu cara untuk kita bisa memperkenalkan diri kita sendiri sebagai brandnya, skill dan pengalaman yang kita punya itu sebagai produknya, dan sharing-sharing pengalaman atau cerita-cerita kita, value kita lewat storytelling itu sebagai marketing yang bungkusannya itu menarik gitu. Nah, kalau misalnya personal branding kita udah kuat, kita tuh nggak perlu lagi yang namanya effort buat doing hard selling. Atau kalau di Instagram tuh kayak kita pasang ads gitu ya. Itu nggak perlu, itu tuh buang-buang duit. Karena lewat personal branding ini, orang tuh udah kenal siapa kita. Mereka udah ibaratnya terkoneksi secara emosional dan terinspirasi gitu untuk membeli produk kita, karena mereka sudah punya trust, ya kan? Itu kelihatan dari pembawaan kita, dari personality kita, itu kan terlihat apa ya, kayak authenticity-nya itu yang membuat orang tuh jadi tertarik dan percaya sama produk kita. Skill kedua yang gak kalah pentingnya itu adalah adaptability dan agility. Menghadapi dunia yang semakin berubah dengan cepat ini, semakin hustle, kita tuh perlu belajar untuk keluar dari zona terlalu nyaman kita untuk berani menghadapi perubahan itu sendiri. Karena dunia itu kan semakin dinamis ya. Belum lagi kalau kita usaha atau kita kerja itu kan saingannya tambah berat. Kalau kita ada di posisi yang sama terus-menerus, yang akhirnya kita malah tidak berkembang dan ketinggalan zaman gitu. Jadi sangat-sangat penting untuk kita bisa melakukan perubahan itu sendiri dari dalam diri kita. Kayak misalnya nih, gue kerja misalnya kayak gue kerja di perusahaan finance selama 10 tahun. 10 tahun terakhir itu kan gue ngerjain pekerjaan yang itu aja kan, yang monoton gitu, dan gak memberikan ruang untuk berkembang secara hard skill atau secara teknik. Terus ketika perusahaan gue ini bangkrut, tutup, gue kayak udah gak tau lagi kan mau ngapain. Kalau gue memaksa untuk cari kerja di bidang yang sama dengan skill yang gue punya ini, mungkin gue gak akan survive gitu. Tapi kalau misalnya gue ngelihat kayak, oh sekarang tuh dunia perbankan itu udah semakin otomatisasi ya, apalagi dengan kehadiran AI itu kan membuat
kemudahan untuk kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di dunia perbankan yang ribet ini. Kenapa enggak gue coba untuk mempelajari AI itu, terus gue combine pengalaman gue 10 tahun ini dengan skill baru yang baru gue pelajari ini, terus gue bikin deh seminar atau apa ya, kayak kelas-kelas gitu, dimana gue bisa menjual value yang gue punya ini untuk membuat perubahan baru di dunia perbankan misalnya, atau gue melatih anak-anak yang belum punya pengalaman untuk mereka punya skill baru yang bisa dibawa ketika mereka bekerja di perusahaan. Jadi dengan kemampuan adaptability ini, kita menghadapi perubahan dan kita belajar untuk menjadi perubahan itu sendiri. Yang ketiga adalah collaboration dan cross-cultural skill. Ini juga nggak kalah pentingnya sama communication skill. Karena di zaman yang semakin terhubung secara online ini, persaingan itu kayak udah semakin nggak kelihatan gitu. Persaingan sih semakin ketat ya. Cuman kayak temboknya itu udah semakin nggak kelihatan. Jadi sekarang tuh banyak brand-brand yang menghadapi persaingan bisnis itu mereka udah nggak lagi yang banting harga atau senggol-senggolan gitu, tapi mereka lebih ke melihat apa sih, ada nggak sih peluang yang bisa gue dapetin dari pesaing gue ini. Kayak misalnya gue punya skill buat jadi virtual assistant, tapi sayangnya gue nggak punya wadah nih atau komunitas yang bisa gue bantu untuk gue bimbing nih jadi virtual assistant. Terus kemudian gue cari tuh brand lain yang mereka itu punya wadahnya, punya komunitasnya, tapi kekurangan orang untuk jadi mentor. Dan masuklah gue ke brand itu untuk jadi mentor dan mendapatkan audience gue atau customer gue dari brand ini. Dan kemudian dari kolaborasi ini tuh gue bisa membangun portofolio gue sendiri untuk bisa gue jual di brand gue sendiri. Jadi caranya orang berbisnis sekarang itu ya, itu adalah mereka mencari opportunity dari brand lain dan mereka melakukan apa ya, kayak membangun koneksi baru dengan pesaing bisnis itu dengan kolaborasi itu sendiri. Yang terakhir adalah emotional intelligence. Hard skill bisa diganti sama AI, tapi kemampuan kita untuk menyentuh dengan perasaan emosional itu tidak bisa digantikan dengan kecanggihan teknologi apapun. Jadi yang mau gue tekankan di sini adalah gimana kita bisa membuat orang lain itu terhubung secara emosi dengan cerita-cerita yang kita sampaikan. Ini relate sama kemampuan berkomunikasi dan kemampuan kita membawa diri kita di sosial media. Jadi ketika kita melakukan personal branding, itu bikin sesuatu yang membuat orang itu merasa mereka punya safe space untuk menunjukkan vulnerability mereka. Jadi kita punya semacam kayak komunitas online yang dimana kehadiran kita tuh bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah dari followers kita yang mungkin itu tidak bisa terpecahkan sebelumnya. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan masalah dari followers kita, at least kita bisa ngasih solusi jangka pendek yang bisa bantuin mereka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kayak misalnya nih ya, akhir-akhir ini gue ngeliat di sosial media banyak banget influencer yang personal brandingnya tuh sebagai financial planner. Dan kebanyakan influencer ini kaum perempuan, terus followersnya itu mostly ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Lucunya ibu-ibu ini tuh kayak merasa mereka punya tutor
yang bisa bantuin mereka untuk menyelesaikan masalah yang sangat klasik, yaitu membalanskan antara pengeluaran, pendapatan, dan tabungan. Tabungan yang dirasa ini kok selalu minus terus ya setiap bulan gitu. Dan pinternya si influencer ini tuh selalu melempar topik-topik yang relate sama keseharian dari ibu-ibu ini. Kayak misalnya, uang 5.000 di tangan istri yang tepat jadi apa sih? Atau biaya sekolah anak kok makin tahun makin mahal ya? Gue harus ngapain nih supaya gue bisa nabung buat mencukupi dana pendidikan anak gue sampai lulus? Atau kayak gue cuma dikasih uang 2 juta nih sama suami gue setiap bulan, ini gimana ya caranya supaya gue bisa ngatur keuangannya biar gue juga bisa dapat jatah buat nyalon setiap bulan misalnya kayak gitu. Dan engagementnya tuh tinggi banget gitu, setiap kali dia ngelempar topik-topik ini tuh selalu banjir dengan komentar ibu-ibu yang merasa dia relate sama pengalaman si mbaknya ini. Dan kadang-kadang si influencer ini juga pergi ke komunitas-komunitas atau ke kantor-kantor, dia ngasih seminar tentang mengatur keuangan yang baik dan benar. Terus di ujungnya itu dia bikin kayak semacam bootcamp singkat selama 1 bulan. Jadi kayak orang-orang yang masuk ke program ini dimasukin ke Telegram, terus diajarin gitu caranya gimana supaya lu bisa ngatur keuangan secara tepat dan efisien selama 1 bulan. Menurut gue ini cara yang sangat-sangat pinter ya gitu, karena dari pengalaman sehari-hari gitu, pengalamannya si mbak ini juga dia bisa engage dan terkoneksi secara emosional dengan followers dia gitu. Jadi ketika dia melemparkan produk jualnya dia, jasanya dia, itu tuh orang langsung kayak, ini relate banget sama gue, aku mau dong join, aku pengen belajar gimana caranya supaya aku bisa mengatur keuangan dengan baik, kayak gitu. Jadi personal branding dia tuh udah jadi kayak semacam komunitas gitu, mewadahi ibu-ibu ini untuk mereka bisa mendapatkan solusi dari permasalahan mereka. Jadi yang bisa kita pelajari dari si mbak ini adalah gimana cara dia merepresentasikan dirinya dia sebagai ibu-ibu rumah tangga biasa dengan segala kekacauan hidupnya, dengan segala cerita-cerita konyolnya dia yang dia lempar, dijadiin topik pembahasan yang menarik gitu. Dan pada akhirnya ini jadi pembahasan yang engaging gitu sama follower-followernya dia. Ketika dia ngelempar satu topik tuh, followernya langsung kayak merasa ini relate banget ya, terus gue pengen cerita pengalaman gue juga di kolom komentar. Nah dari situ mereka punya kayak semacam benang merah gitu yang membuat si mbak ini dengan follower itu kayak teman aja gitu, teman yang saling berbagi, saling membantu dalam menyelesaikan masalah rumah tangga gitu. Jadi once again, engagement itu sangat penting ketika kita melakukan personal branding. Dan cara mendapatkan engagement itu dari mana? Ya dari pengalaman pribadi kita sendiri, dari keseharian kita yang itu otentik dan gak mungkin dijiplak sama orang lain. Buat kalian yang pengen pivot dari dunia profesional ke dunia entrepreneurship dengan membangun usaha di tahun 2026, mungkin gue bisa kasih satu saran untuk bikin usaha yang relate sama pengalaman dan skill kalian yang kalian dapatkan selama bekerja di perusahaan. Kalian bisa jual pengalaman dan skill itu lewat seminar, coaching, atau kelas-kelas di mana basisnya itu adalah community. Jadi di awal mungkin kalian bisa bikin personal branding, itu wajib ya untuk memperkenalkan diri kalian. Terus dari situ kalian bikin komunitas yang relate dengan apa yang mau kalian jual.
Dan baru deh kalian masukin dia tuh program jualan, ibaratnya kalian goreng dia tuh program jualan lewat komunitas itu. Karena di tahun 2026 akan semakin banyak orang-orang yang jualannya itu secara individu, bukan lagi in a big corporate atau medium startup, tapi lebih ke kayak individu-individu yang punya pengalaman dan dia jual skill mereka secara independen. Kalau kalian bisa membangun komunitas dan saling berkolaborasi antara satu orang dengan yang lainnya ini, pasti kalian akan bisa membangun komunitas ekosistem bisnis, bisa membangun ekosistem bisnis yang itu prospeknya bagus banget untuk kedepannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka sama konten ini, please like dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku, Hatsalvet Carolina, untuk konten-konten menarik lainnya. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi di tahun 2026. Bye!